Halo semuanya, kita lanjutkan ke teknik forecasting. Nah, ini ada 11 langkah ya di dalam melakukan forecasting financial sebuah perusahaan. Dari yang pertama adalah kita harus forecast sales, berapa kenaikan sales atau revenue di tahun depan. Nah, ini kita peroleh dari rata-rata sales tahun sebelumnya. Ini ya, sales growth rate kita kalikan dengan sales tahun last year sales yang diambil dari historical years ya, yang diambil dari laporan keuangan recasted. Nah, ini tentu jadi pertanyaan, sales growth rates-nya itu dari mana gitu ya. Sales growth rate ini kita rata-ratakan dari pertumbuhan sales atau revenue tahun-tahun sebelumnya gitu dengan perspektif waktu 3 sampai 10 tahun. Kenapa 3 sampai 10 tahun? Nah, ini ada satu studi yang mengatakan bahwa antara 3 sampai 10 tahun ini sales growth rate-nya ini akan Mencapai kestabilan gitu ya, atau tidak terlalu fluktuatif. Maka kemudian kita memakai rata-rata sales 3 sampai 10 tahun historical. Nah, nanti juga perlu dilihat atau perlu diperbandingkan di benchmark ya dengan GDP terutama. Jadi dari sales growth rate misalnya selama 10 tahun terakhir berapa angkanya di rata-rata itu dibandingkan dengan GDP tahun ini dan prediksi di GDP tahun depan ya. Apakah masuk akal ketika sales growth rate-nya itu masih setinggi rata-rata atau sebaliknya juga serendah hasil dari rata-rata. Itu nanti kita adjust atau kita sesuaikan. Berikutnya memforecast aset turnover ya. Aset turnover ini di forecast untuk menghasilkan atau untuk menghitung net operating asset. Nah, net operating asset ini rumusnya adalah sales dibagi ATO. Sales ini kita dapat dari ini ya, langkah pertama ATO ini di forecast. Nah, bagaimana cara kita melakukan forecast dari aset turnover? Nah, ini di sini sebutkan bahwa aset turnover itu cenderung stabil. Dia itu merupakan fungsi dari teknologi atau faktor yang mempengaruhi aset turnover itu adalah apakah ada teknologi baru atau tidak. Kalau ada teknologi baru tentu proses produksi akan menjadi lebih efisien ya. Jadi aset turnovernya bisa tinggi gitu. Tapi kalau tidak ada teknologi baru ya cenderung aset turnovernya itu stabil. Nah, aset turnover ini dari mana menghitungnya? Ya tentu juga dihitung dari rata-rata aset turnover tahun-tahun sebelumnya gitu, dari historical. Gitu. Nah, bagaimana kalau ATO atau aset turnover perusahaan itu cukup tinggi gitu? Nah, ini barangkali seperti yang disebutkan sebelumnya ya, bahwa akan sangat tergantung dari teknologi. Ketika misalnya historical ATO-nya itu sudah tinggi, maka sebenarnya secara teori ATO itu kemudian akan turun ya, decline dan kemudian stabil. Nah, ini contoh risetnya kita bisa lihat ketika aset turnover itu tinggi gitu ya di kelompok yang ini, itu kemudian dia akan turun dan stabil gitu. Nah, itu kemudian kenapa pun kita mendapatkan atau menghitung ATO historical itu tinggi, seharusnya dia dalam jangka panjang akan turun dan stabil gitu. Terus berikutnya kita hitung langkah ketiga, merevisi sales forecast. Nah, ketika kita sedang melakukan forecasting dan kemudian ada informasi baru yang mengindikasikan bahwa apa yang sudah disusun di langkah pertama ini ada informasi terkini gitu ya yang merevisi, apakah itu merevisinya naik atau merevisinya itu menurunkan sales. Nah, itu kemudian harus ditulis atau dilakukan di tahap ketiga ini. Nah, kenapa tidak dilakukan sekalian di pertama? Nah, ini untuk memberikan gambaran nanti kepada pembaca analisis laporan keuangan kita bahwa berdasarkan analisis lingkungan, akuntansi dan finansial yang dilakukan sebelum-sebelumnya itu menghasilkan forecasting sales di tahap
atau di langkah pertama, dan kemudian ketika ada perkembangan terbaru baru kemudian dimunculkan di langkah ketiga. Jadi gambaran dari pembaca laporan keuangan itu lebih utuh atau lebih komprehensif gitu. Oke, beralih ke langkah keempat, kita forecast profit margin untuk menghitung yang namanya net operating profit after tax. Nah, ini formulanya ya, NOPAT itu sama dengan sales kali profit margin. Sales ini kita dapatkan dari langkah pertama, profit marginnya ini di forecast. Bagaimana cara menghitung forecast dari profit margin? Nah, profit margin ini kita juga hitung dari historical years ya, dari 3 sampai 10 tahun profit margin. Dan ingat, kalau kita memakai Dupont analysis ya, barangkali bisa sambil di searching atau dilihat di catatan manajemen keuangan, profit margin itu sebenarnya variabel dari ROE ya, dari return on equity. Nah, return on equity itu nanti di breakdown, bisa dilihat profit margin itu sebagai fungsi atau sebagai variabel yang juga mempengaruhi return on equity. Nah, besaran profit margin ini cenderung normal ya, cenderung normal artinya tidak bisa naik tinggi, tidak bisa naik signifikan di masa depan ketika kompetisinya itu ketat. Jadi ketika kompetisinya itu pasar sempurna gitu, maka profit marginnya itu cenderung akan stabil itu. Nah, kemudian juga ada informasi bahwa perusahaan atau industri yang ATO-nya itu rendah ya, dia cenderung akan memiliki profit margin yang tinggi. Nah, ini hubungannya dengan forecasting ATO yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini juga bisa dilihat ya, dalam jangka waktu 3 sampai 10 tahun NOPAT itu kemudian cenderung akan stabil. Jadi kita bisa gunakan untuk melakukan forecasting. Itu langkah ke-4. Berikutnya di langkah ke-5, kita forecast apakah ada other operating income yang muncul ya, yang berasal dari unusual items. Nah, ini yang kita bahas di cash flow ya. Ada di konsep income, di mana ada yang recurring dan non recurring, ada yang operating dan non operating. Nah, berarti yang dimaksudkan di sini adalah yang operating tapi non recurring. Kalau ada kita masukkan, kalau nggak ada kita skip langkah ke-5. Lanjut ke langkah ke-6, kita menghitung free cash flow. Free cash flow ini formulanya adalah NOPAT. Nah, NOPAT ini diperoleh dari saya ganti warnanya dulu. NOPAT diperoleh dari sini ya, langkah ke-4. Sedangkan change in NOA itu kita peroleh dari langkah ke-2. Jadi change in NOA berarti NOA X plus 1 ya, atau tahun depan dikurangi dengan NOA tahun ini gitu. Itu kita akan dapatkan yang namanya free cash flow. Berikutnya kita lanjutkan di langkah ke-7, kita forecast dividen ya. Kita notasikan dengan D kecil, terus besarannya itu persentase tertentu dari NOPAT ya. NOPAT-nya ini berarti yang di sini nih, yang di langkah ke-4. Nah, bagaimana kita memforecast dividen ini? Kita lihat historical dividen tahun-tahun sebelumnya, karena harusnya dividen itu stable ya, stabil gitu. Itulah yang dicari oleh investor equity gitu. Jadi investor saham itu tidak suka dividen yang fluktuatif, kadang naik tinggi terus kemudian turun, naik lagi, turun lagi, itu tidak disukai. Tapi yang disukai adalah yang sekali lagi stabil. Nah, kemudian untuk dibawa ke forecasting di tahun-tahun ke depan, coba cek financial assetnya besar atau tidak gitu. Nah, itu ada kas dan secara kas, terus kemudian ada investasi surat berharga ya, marketable securities, itu dilihat apakah financial assetnya tadi itu eksesif atau tidak, besar atau tidak. Kalau kita lihat eksesif, besar, maka kita kemudian harus forecast dividen itu naik lebih tinggi daripada historical years, karena seharusnya keuntungan dari perusahaan itu tidak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau obligasi gitu ya,
tidak dimasukkan dalam kas dan setara kas gitu. Kalau mau direinvestasikan berarti untuk membeli aset gitu ya, bukan untuk investasi di surat berharga. Nah, kalau investasi di surat berharga atau bahkan untuk menambahkan kas dan setara kas, maka itu harusnya tidak boleh gitu. Harusnya dialokasikan atau diberikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Oleh karena itu dividennya harus naik gitu. Nah, itu di langkah ke-7. Langkah ke-8 kita menghitung net payment to debt holder. Ya, ini kita notasikan dengan F. Net payment to debt holder atau F ini kita hasilkan atau kita hitung dari free cash flow ya di langkah ke berapa nih, langkah ke-6 ini dikurangi dengan dividen langkah ke-7. Nah, ini kita mendapatkan net payment to debt holder. Berapa sih payment pembayaran yang dibayarkan kepada debt holder atau pemberi pinjaman. Nah, ini karena asumsinya adalah konsep free cash flow yang dihitung di langkah ke-6 itu ya, di langkah ke-6 ini isinya atau komponennya adalah pembayaran kepada shareholder dan debt holder gitu. Nah, shareholdernya kan udah dihitung di dividen, di dividen ini, maka sisanya kemudian lari atau dibayarkan kepada debt holder. Nah, maka dari itu nanti ini nyambung dengan analisis arus kas kita ya, bahwa di dalam analisis arus kas itu satu formula atau rule of thumb-nya gitu ya, cara untuk melihat parameter bahwa arus kas itu efisien adalah operating cash flow ya dikurangi dengan investing cash flow itu sama dengan financing, atau dibalik, semua pembiayaan yang diperoleh oleh perusahaan itu kan berarti financing ya, harus digunakan untuk operating dan juga investasi gitu. Nah, itu langkah ke-8 kita menghitung net payment to debt holder dari free cash flow dikurangi dividen. Terus dari langkah ke-8 ini, pembayaran ke debt holder ini kita hitung net after tax cost of debt gitu. Jadi kita hitung COD. Nah, ini dibalik ya. Biasanya kan kita menghitung interest dulu, baru kemudian pembayaran ke debt holdernya bisa kita hitung gitu. Nah, ini dibalik, net payment to debt holder dulu dihitung, baru kemudian di forecast cost of debt-nya itu berapa. Nah, kenapa kita harus menghitung cost of debt after tax? Nah, kita hitung ini karena kita harus memperoleh yang namanya net financial expense ya, atau NFA. Net financial expense. Nah, bagaimana mendapatkan net financial expense itu? Caranya adalah cost of debt net after tax dikali opening debt atau pinjaman yang ada di awal tahun gitu. Nah, ini kita akan mendapatkan yang namanya NFA. Nah, dari mana nih cost of debt net after tax? Nah, ini kita lihat historical COD ya di tahun-tahun sebelumnya. Lihat di laporan keuangan perusahaan. Dan kemudian pertanyaannya, apakah bisa digunakan untuk memforecast COD tahun depan, next year ya. Nah, itu lihat analisis resiko. Resiko apa? Tentu resiko bisnis. Kalau resiko bisnis itu ke depan naik ya dari segitiga yang pertama ya analisisnya, maka kemudian kita harus naikkan COD. Tapi kalau turun resikonya, tentu COD-nya juga ikut turun. Nah, ini bagaimana kita menghitung cost of debt. Nah, dari sini kita bisa menghitung closing net debt ya. Closing net debt itu dari opening debt ya ditambah NFA yang tadi kita hitung, dikurangi dengan net repayment to debt holders yang dari langkah ke-8 tadi. Mana langkah ke-8? Yang ini. Nah, oke. Terus kemudian jangan lupa di sini kita cek leverage, kita hitung berapa proporsi debt dibandingkan dengan equity. Nah, kenapa ini menjadi salah satu poin juga di dalam forecasting? Karena nantinya kita ingin memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan bahwa nilai yang dihasilkan gitu ya, valuasi yang dihitung dari sebuah perusahaan itu bisa dicapai dengan kebijakan debt seberapa besar gitu. Nah, maka kemudian ini
hitung juga gitu, dipresentasikan juga gitu ya, dari besaran debt dibagi atau dikomparasi dengan besaran equity. Nah, itu langkah ke-9. Lanjut ke langkah ke-10, kita menghitung yang namanya comprehensive income ya. Yang ininya formulanya adalah NOPAT yang diperoleh dari langkah ke-4 ya. Ini langkah ke-4 ini. Kemudian kita kurangkan dengan NFA. NFA dari mana? NFA ini kita peroleh dari sini tadi, langkah ke-9 ya. Yang kita menghitung NFA ini. Ini. Kita hitung sini, kita akan menghasilkan yang namanya comprehensive income. Nah, comprehensive income itu kemudian kita lanjutkan di langkah ke-11 ya. Kita cek perhitungan kita dari langkah 1 sampai dengan 10 itu benar atau tidak. Caranya adalah menghitung equity-nya. Nah, equity ini pendekatannya ada dua ya. Net operating asset dikurangi net debt. Nah, ini berarti dari perhitungan ini NOA ini di langkah kedua ya. Net debt tadi kita hitung dari langkah ke-9. Terus ini hasilnya harus sama dengan pendekatan kedua. Jadi opening equity ditambah comprehensive income yang di langkah ke-10 dikurangi dengan dividen yang di langkah ke berapa dividen tadi? Di langkah ke-7. Nah, ini harus sama nih. Kalau tidak sama berarti ada yang salah dalam perhitungan kita di forecasting langkah 1 sampai 10. Itu. Nah, berarti kalau di resume di dalam forecasting ini apa yang harus kita forecast, asumsi-asumsi apa yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah sales growth, yang kedua adalah ATO, yang ketiga adalah profit margin, kemudian apakah ada other operating income, apakah ada dan kemudian net dividend payout ya ke depan berapa, dan juga after tax cost of debt. Nah, masing-masing dari asumsi ini kemudian dibuat sensitivity, naikkan 1%, diturunkan 1% untuk melihat kira-kira kalau dirubah dinaikkan 1% itu berapa pengaruhnya nanti ke valuasi. Begitu juga kalau diturunkan 1% bagaimana pengaruhnya ke valuasi. Itu yang dilakukan di dalam forecasting. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh Excel yang disertakan di dalam materi. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.